Shalom, kita ketemu kembali, kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami melalui malam yang gelap, sehingga pada hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami, sehingga kami boleh memulai hari yang baru, memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan yang memberangkatkan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan renungan buat kita pada hari ini Selasa, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Saya akan bacakannya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah aku bawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub dan Esau. Kita tahu kedua orang ini adalah abang adik atau kakak beradik. Mereka ini bersaudara, di mana Esau sebagai abangnya, Yakub sebagai adiknya. Tetapi antara mereka terdapat suatu perselisihan. Kita tahu di mana Yakub sebagai adiknya Esau telah berulang-ulang kali menipu abangnya si Esau. Dengan klimaksnya dia menipu Esau, di mana dia mendapatkan hak kesulungan yang sebenarnya bukan haknya, tetapi dengan cara menipu ayahnya dia mendapatkan hak kesulungan yang sebenarnya adalah hak daripada abangnya si Esau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beranjak dari situ hubungan keduanya menjadi tidak mesra, bahkan bermusuhan. Bahkan ada niat Esau begitu meninggal bapaknya, dia akan membunuh Yakub adiknya. Tetapi disinilah kita melihat firman Tuhan yang ingin menyapa kita bahwa pengampunan dan kasih lebih tinggi daripada apapun. Kita lihat Yakub di mana dengan perasaan takut dia berani mengungkapkan kesalahannya kepada Esau abangnya. Dengan diungkapkannya kesalahannya, dengan dia kita tahu, kita baca, dia menunduk, dia menyembah pada Esau. Maka Esau menerima perasaan bersalahnya pada Yakub. Dia mau mengampuni Yakub. Apa yang bisa kita petik dari sini? Adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang dapat menerima pengampunan apabila ia mau terbuka akan pengakuan dan kasih. Kita lihat Yakub, dia mengaku, dia berani mengaku akan kesalahannya. Bagaimana dengan kita kalau kita bersalah kepada orang lain? Apakah kita takut ataupun malu untuk mengaku bahwa kita telah salah? Padahal di dalam pengakuan tersebut ada pengampunan akan kesalahan kita. Begitu juga kepada Allah, di mana kita tahu dalam kita menerima pengampunan dosa, maka Allah menginginkan kita supaya kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Maka niscaya Allah yang adalah setia dan maha pengasih, dia sudi dan mau mengampuni kita. Yang kedua, kita bisa belajar daripada Esau, di mana dia membuka diri atas mau mengampuni. Sering sekali kita Bapak Ibu di dalam perselisih paham dengan sesama kita, saudara kita tidak mau atau enggan mengampuni saudara kita, bahkan tendam yang terus dipendam sehingga makin lama makin meledak. Tapi kita boleh belajar dari Esau, di mana dia mau mengampuni adiknya si Yakub. Apakah kita pada hari ini Bapak Ibu ada yang sedang berselisih paham? Apakah ada yang sedang bertengkar? Apakah ada yang permusuhan?
Mari kita belajar dari Yakub dan Esau, di mana Yakub mau mengakui kesalahannya, Esau mau mengampuni. Kiranya kasih pengampunan Allah dan kasih Allah beserta dengan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, berikan kepada kami Roh Kudus, supaya kami mau Tuhan mengampuni kesalahan atas teman-teman kami, saudara-saudara kami, sesama kami Tuhan yang telah bersalah kepada kami Tuhan. Seperti yang Kau ajarkan Tuhan, di mana Engkau adalah Maha Pengampun. Ajari kami Tuhan untuk mau saling mengampuni Tuhan. Apapun kesalahan itu, apapun seberapa besar pun perselisihan itu Tuhan, ajari kami sebagai pengikut-Mu mau mengampuni Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, ajari kami Tuhan untuk berani mengakui akan kesalahan kami, untuk berani mengakui akan dosa kami kepadamu Tuhan, maupun kepada sesama kami Tuhan. Karena dari situlah Tuhan terdapat atau kami menerima pengampunan Tuhan. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan, di atas semua doa dan permohonan kami memohon pengampunan dosa-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom.